Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan memberi dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelamatkan kekayaan milik daerah dan negara yang ada di PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang hadir di tengah-tengah rapat panitia khusus KBN di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 6 Oktober 2020 meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah terkait kooperatif dalam memberikan data pendukung, khususnya mengenai aset dan potensi pendapatan daerah dari saham yang dimiliki Pemprov DKI di PT KBN. Upaya kita satu, yaitu bagaimana kita bisa menyelamatkan, menjaga, dan memastikan aset negara tidak hilang dan tidak ada kerugian terkait dengan aset dan potensi lainnya yang ada di ruang lingkup atau wilayah KBN. Sehingga itu poin kita yang terus kita diskusikan. Berdasarkan data terakhir, Pemprov DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,85% dan pemerintah pusat sebesar 73,15% di PT KBN. Namun demikian, saham tersebut tak ubahnya hanya sekedar angka mengingat terjadinya polemik yang terjadi antara PT KBN dan PT Karya Citra Nusantara atau KCN, anak usaha KBN hasil patungan dengan swasta. Polemik bermula setelah aset negara di bibir Pantai Marunda yang dikelola KBN dikonsesikan oleh PT KCN kepada Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP 5 Marunda. Konsesi ini dilakukan tanpa persetujuan KBN, serta Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta sebagai pemilik saham PT KBN. Kita sudah mulai mendapatkan bahwa KBN itu juga mengalami beban juga terhadap KCN-nya, seperti yang kita dengar tadi, terhadap perusahaan terkecil. Makanya kita nanti akan serius untuk membongkar ini secara terbuka, secara seluas-luasnya untuk menyelamatkan kekayaan negara dan untuk meningkatkan keuangan Pemprov DKI juga, itu Mbak. Nah, ya jadi sampai sekarang katanya kita kan barusan tadi terkuak juga bahwa mereka PT KCN tidak mempunyai laporan keuangan sejak tahun 2004 sampai sekarang. Nah, kita mau cek juga, tapi kan ini masih dari sepihak, masih dari pemaparan dari pihak KBN-nya. Nanti kan kita harapkan juga nanti pemaparan dari KCN. Nanti minggu depan kita panggil lah KCN atau KTU yang terlibat terhadap ini. Ya salah satu dia juga berikan laporan keuangannya. Terus keterlibatan KBN setelah perseteruan dari 2015 nggak ada komunikasi lagi yang baik. Dari 2015 itu apa Pak? Dari 2015 katanya nggak ada komunikasi lagi yang baik di KBN-nya. Terus kita lihat peran daripada komisaris utama sama direktur yang ditempatkan oleh KBN kepada PT KCN-nya. Seharusnya kan peran-peran itu kan harus bisa memberikan untuk laporan-laporan kepada pihak KBN, tapi namun sampai sekarang katanya malah nggak pernah melakukan RUPS. Itu kan dari pihak KBN, makanya kita nanti tanya ke pihak KCN-nya, nanti akan kita konfrontir. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.